Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 ya. Sebelum kita mulai, saya menyapa dulu pastinya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja dan harus baik-baik aja ya. Setelah kemarin kita simulasi pembelajaran tatap muka. Semoga nanti ini menjadi awal yang baik gitu ya. Untuk kita semua agar segera kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke, kemarin kita sudah eh, belajar mengenai laporan observasi ya. Dan kali ini akan kita lanjutkan yaitu tentang teks eksposisi, yaitu pada bagian menginterpretasi teks eksposisi. Oke, kita lihat di sebelah kanan. Nah, ini ada pengertian dari eksplanasi. Eksposisi. Eksposisi adalah karangan bersifat informatif atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Yang perlu digarisbawahi adalah baris yang paling atas. Karangan bersifat informatif. Jadi eksposisi itu memberikan sebuah pengetahuan baru kepada pembaca, intinya begitu. Dan lebih dalam lagi nanti kita akan membahas bahwa di dalam eksposisi ini harus ada pernyataan-pernyataan yang bersifat faktual ya, atau yang bersifat ilmiah gitu. Jadi tidak hanya berupa pendapat-pendapat saja. Intinya begitu ya. Kita menulis sebuah eksposisi berarti kita memberikan sebuah sebuah fakta-fakta kepada pembaca begitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh. Banjir, produk kebijakan salah nalar. Ini saya ambilkan contoh dari koran, dan yang satu lagi bisa kalian lihat yang sebelah kanan. Terbukti memperbaiki kualitas udara. Ganjil genap, janganlah anget-anget tai ayam. Tahu ya istilah anget-anget tai ayam ya? Maksudnya itu ketika masih kebijakan ini digunakan, ini masih anget gitu ya, tapi nanti lama-lama adem. Ini sebuah perumpamaan anget-anget tai ayam. Jadi ganjil genap ini sebuah sistem berkendara di Jakarta gitu, bahwa setiap hari kendaraan yang bisa lewat itu ganjil genap. Ini sesuai dengan tanggal harinya. Kalau tanggal genap berarti yang boleh melintas hanya plat nomor yang genap. Kalau tanggalnya ganjil, kendaraan yang lewat hanya yang berplat ganjil begitu. Ini sebuah eksposisi ya dari kedua contoh ini. Kalau yang contoh banjir ini penulisnya Suparto Wijoyo. Nah, Pak Suparto ini mengungkapkan sebuah pendapatnya bahwa banjir itu produk kebijakan yang salah nalar. Kebijakan itu maksudnya peraturannya. Peraturan yang salah nalar. Bagaimana kok bisa salah nalar? Nah, Pak Suparto ini nanti akan menjelaskan, memberikan data-data, fakta-fakta yang sebenarnya, yang bisa mendukung pernyataan Pak Suparto bahwa banjir itu sebuah produk kebijakan yang salah nalar. Begitu juga yang sebelah kanan, kita perhatikan. Ini penulisnya kebetulan tidak ada ya. Ganjil genap, janganlah anget-anget tai ayam. Kenapa kok jangan anget-anget tai ayam? Ini pasti si penulis punya alasan-alasan sendiri. Dia punya bukti-bukti yang kuat. Dia punya fakta-fakta yang bisa mendukung pendapatnya bahwa
ganjil genap ini janganlah hanya angat-angat tai ayam saja, tapi harus selalu dilaksanakan dengan baik begitu. Sudah punya gambaran ya bahwa eksposisi tadi sebuah tulisan yang berisi informatif ya. Maksudnya sebuah informasi kepada pembaca, kemudian dilengkapi dengan fakta-fakta begitu. Jadi begini, apa sih yang perlu ditulis dalam eksposisi? Yang perlu ditulis secara garis besar, eksposisi ini memuat dua bagian. Yang pertama ada pendapat, yang kedua ada argumen. Jadi alurnya begini, kita menyampaikan sebuah pendapat, penulis menyampaikan sebuah pendapat dibuktikan dengan argumen. Argumen itu apa? Argumen adalah bukti, yaitu bisa berupa alasan, bisa berupa penjelasan, bukti, data yang bersifat fakta. Jadi eksposisi itu sebuah pendapat dulu, seperti yang ini tadi. Banjir itu produk kebijakan salah nalar. Nah, ini sebuah pendapat. Kemudian harus dibuktikan dengan argumen. Argumennya nanti disampaikan. Faktanya apa kok bisa kebijakan salah nalar? Gitu ya. Alasannya apa? Penjelasannya apa? Itu perlu disampaikan. Begitu juga yang ganjil genap. Janganlah angat-angat tai ayam. Memangnya kenapa? Nanti disampaikan di situ. Ada fakta-faktanya. Kenapa kok tidak boleh angat-angat tai ayam? Nah, gitu. Lanjut. Lebih mudahnya begini. Misal ini biar lebih kalian mudah pahami ya. Ada sebuah pernyataan atau pendapat. Agus adalah anak yang pintar. Kita ini bagian pendapat ya. Kemudian yang bawahnya, Agus selalu mendapat peringkat 1, juara olimpiade, mendapat beasiswa prestasi. Ini sebuah argumen. Jadi begini anak-anak, kita berpendapat bahwa Agus ini anak yang pintar. Kok bisa? Bukti pintarnya mana? Alasannya apa? Faktanya apa? Ini di bawahnya ini. Buktinya Agus selalu mendapat peringkat 1. Buktinya lagi Agus juara olimpiade. Buktinya lagi atau faktanya lagi Agus mendapat beasiswa prestasi. Itu ya, paham ya? Jadi yang pertama kita sampaikan itu sebuah pendapat dulu. Agus adalah anak yang pintar, kemudian diikuti dengan argumen. Argumen tadi bisa data, bisa penjelasan, bisa fakta. Contohnya di sini, buktinya mana kalau Agus ini anak yang pintar? Ini buktinya, Agus selalu mendapat peringkat 1, gitu ya. Juara olimpiade, mendapat beasiswa. Nah, ini kan bukti bahwa Agus ini anak yang pintar. Dan bukti ini harus fakta, ini harus bisa dibuktikan. Gitu. Jadi kesimpulannya begini. Intinya, di dalam eksposisi kita bebas menyampaikan pendapat, tetapi harus dilengkapi dengan alasan-alasan, penjelasan, bukti, data atau pernyataan pendukung berupa fakta. Itu ya anak-anak ya. Ini mengajarkan kita bahwa kalau kita berpendapat, kita menyampaikan sebuah pendapat, kita juga bisa membuktikan kebenarannya gitu. Jadi istilah zaman sekarang bukan hanya OOT gitu ya. Kalau OOT kan ngomong-ngomong tok, itu kan tidak bisa membuktikan, itu bukan eksposisi. Eksposisi harus bisa membuktikan. Contoh lain misalnya, Kabupaten Grobogan termasuk kabupaten yang memiliki wilayah yang luas di Provinsi Jawa Tengah. Kok bisa luas? Buktinya apa?
luasnya berapa. Memangnya kota-kota kabupaten di sebelah-sebelah Purwodadi ini, Kabupaten Grobogan, itu luasnya berapa. Nah, kita harus bisa menjelaskan, gitu ya. SMK 2 ini sekolah favorit, itu pendapat. Nah, kita sampaikan juga argumennya. Buktinya mana? Alasannya apa? Penjelasannya apa? Data-datanya, fakta-faktanya apa? Kok bisa berpendapat favorit? Nah, gitu. Jadi nanti dalam sebuah paragraf eksposisi nanti kita sampaikan pendapat. Ini umumnya di paragraf yang awal, baru nanti di bawahnya ada penjelasan-penjelasan bukti-bukti yang memperkuat pendapat kita yang ada di paragraf awal tadi. Itu ya anak-anak, sementara ini dulu sambil kalian memahami. Nanti kalau ada yang sekiranya ganjel atau belum pas, belum paham, nanti bisa ditanyakan di komentar ya. Oke, selamat belajar anak-anakku, tetap semangat. Semoga harapan kita semuanya agar pembelajaran tatap muka ini segera dilaksanakan bisa terwujud. Oke, bagaimanapun kondisinya harus tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.